Jauh di dalam jutaan baris kode yang menjalankan dunia kita, ada kesalahan-kesalahan yang bersembunyi. Beberapa di antaranya sih nggak berbahaya, tapi yang lain, wah bisa jadi bencana. Nah, di sini kita akan bongkar gimana para ahli memburu kelemahan-kelemahan ini sebelum mereka menyerang. Coba bayangin ini. Tahun 2014, cuma gara-gara satu baris kode yang salah dari jutaan baris lainnya, jutaan koneksi internet yang harusnya aman jadi rentan diserang. Ini bukan cerita fiksi loh, ini beneran terjadi. Ini nunjukin seberapa besar risikonya. Dan ini dia biang keroknya. Kesalahan duplikasi yang kelihatannya sepele banget kan? Baris kedua itu, go to fail, yang diulang, bikin sebuah pemeriksaan keamanan yang krusial jadi kelewat gitu aja. Cuma karena salah ketik, pintu buat para peretas jadi kebuka lebar. Nah ini yang jadi pertanyaan besarnya. Dengan kode yang makin hari makin rumit, gimana coba caranya kita bisa nyisir semuanya buat nemuin kesalahan sekecil ini? Mustahil kan? Jawabannya, ya kita harus berpikir layaknya seorang detektif. Kita nggak cuma ngeliatin kode, tapi kita menginterogasinya. Dan buat melakukan itu, kita punya dua tipe detektif utama, masing-masing dengan metode investigasinya sendiri. Oke, kita kenalan dulu sama detektif pertama kita, sang detektif cetak biru, atau kalau istilah teknisnya, analisis statis. Coba deh bayangin seorang arsitek lagi memeriksa cetak biru sebuah gedung buat nyari potensi retak sebelum bangunannya dibangun. Nah, persis kayak gitulah cara kerja analisis statis. Dia nggak menjalankan programnya sama sekali, dia cuma baca kodenya, tapi dengan sangat-sangat teliti buat nyari cacat logika yang bisa bikin aplikasi nge-crash. Si detektif cetak biru ini punya dua cara kerja. Pertama, dia bisa menganalisis kode sumbernya yang ibaratnya kayak baca resep asli lengkap sama catatan-catatan dari kokinya. Kedua, dia bisa menganalisis file executable, file yang beneran dijalanin komputer. Nah ini lebih susah. Kayak kita mencoba nebak resep dari kue yang udah jadi, tapi ini bisa ngasih tahu gimana kode itu sebenarnya berperilaku setelah jadi program. Jadi kenapa detektif tipe ini keren banget? Soalnya, dia itu proaktif banget. Dia bisa nemuin masalah bahkan sebelum kodenya selesai ditulis. Bisa mastiin semua orang ngikutin aturan yang sama, dan yang paling penting, dia bisa lihat gambaran besarnya seluruh program sekaligus. Oke, sekarang kita lanjut ke detektif tipe kedua, yang pendekatannya, wah, beda banget. Kita sebut dia sang agen penyamaran atau analisis dinamis. Kalau tadi detektif statis cuma baca cetak birunya, agen dinamis ini beda. Dia langsung masuk ke gedung yang udah jadi, dan coba goyang-goyangin pilarnya. Dia menjalankan programnya, ngasih berbagai macam input buat ngelihat ada yang rusak nggak atau bahkan meledak. Cara ini paling jago buat nemuin masalah yang cuma muncul pas program lagi jalan. Tapi, nah disinilah masalah terbesarnya si agen penyamaran ini. Dunia digital itu luasnya tak terbatas. Jadi buat menguji segalanya itu bukan cuma susah tapi emang secara harfiah mustahil. Biar kebayang segede apa masalahnya, kita ambil contoh super simple deh. Sebuah program yang cuma ngerjain satu hal, nambahin 2 angka 64 bit, angka yang biasa dipakai di komputer kita sekarang. Kira-kira butuh berapa lama buat nguji setiap kombinasi yang mungkin ada? Jawabannya ini dia. Angka yang jujur aja susah banget dibayangin. Itu 13,5 sextillion. Yap, bener banget. 13,5 sextillion tahun. Bukan detik, bukan jam, tahun. Bahkan kalau kita kerahin jutaan komputer buat kerja bareng, kita butuh waktu lebih lama dari usia alam semesta ini buat nyelesain pengujian itu. Ini jelas banget kan kenapa si agen penyamaran ini nggak bisa kerja sendirian. Nah, ini membawa kita ke dilema utama yang dihadapi setiap detektif kode. Nggak ada alat yang sempurna. Setiap alat harus membuat pilihan yang sulit di antara dua jenis kesalahan. Kesalahan pertama namanya positif palsu atau false positive. Ini kejadian pasti alat teriak, "Wey, nemu bug." Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini kayak detektif yang terlalu semangat nuduh orang yang nggak bersalah. Jadinya, buang-buang waktu dan tenaga semua orang. Kesalahan kedua, dan ini bisa dibilang lebih bahaya lagi, adalah negatif palsu atau false negative. Ini kebalikannya. Ada bug beneran di sana, si alatnya malah diam aja, nggak lihat. Si detektif ngebiarin penjahatnya kabur gitu aja, siap buat bikin kekacauan nanti. Jadi, intinya gimana? Sebenarnya cuma ada 4 kemungkinan hasil. Idealnya, kita cuma mau positif sejati, yaitu nemuin bug yang beneran ada, dan negatif sejati, yaitu bener kalau dibilang nggak ada bug. Tapi, ya di dunia nyata, kita selalu kejebak di antara milih resiko positif palsu atau negatif palsu.
Jadi, poin penting yang harus kita ingat tuh ini. Kalau kita bikin alat yang super sensitif, biar bisa nangkap setiap kemungkinan bug, ya resikonya kita juga bakal dapat lebih banyak alarm palsu. Ini adalah tarik ulur yang nggak ada habisnya, antara ketelitian dan cakupan. Terus, solusinya gimana dong? Kalau nggak ada detektif tunggal yang sempurna, gimana caranya kita bisa menang dalam perburuan ini? Jawabannya, ya kita bentuk tim investigasi terbaik. Jadi, kita nggak pilih-pilih salah satu. Justru kita suruh mereka kerja bareng. Biarin si detektif cetak biru nemuin potensi kelemahan dari arsitekturnya, terus kita kirim agen penyamaran buat nguji area-area berisiko tinggi itu secara langsung. Kekuatan yang satu menutupi kelemahan yang lain. Tapi, tunggu dulu. Bahkan dengan tim detektif paling hebat sekalipun, ada satu elemen lagi yang nggak boleh kita lupain. Ada pepatah lama yang pas banget buat ini. Orang bodoh dengan sebuah alat, tetaplah orang bodoh. Anda bisa punya alat paling canggih di dunia, tapi alat itu ya cuma sehebat orang yang menggunakannya. Karena pada akhirnya, detektif utamanya itu ya manusia. Kenapa? Alat itu nggak ngerti tujuan software ini dibuat. Alat juga nggak bisa menafsirkan hasil yang abu-abu, dan yang paling penting, keamanan itu bukan produk yang bisa Anda beli. Keamanan itu adalah budaya yang harus dibangun bersama. Jadi, saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat Anda. Setiap software yang Anda andalkan, saat ini juga sedang diselidiki. Entah oleh tim keamanan Anda atau oleh para penyerang. Pertanyaannya adalah, Anda mau siapa yang nanganin kasusnya? Cuma sebuah alat atau sebuah tim ahli yang tahu cara memakai alat itu dengan benar?